Ya, pasti dengan kondisi sosial politik yang ada saat ini dengan tempo dulu pasti ada perbedaan. Tetapi kami tetap fokus pada beberapa hal yang memang ini bagian dari keberlanjutan program. Di periode pertama kita dihadapkan pada COVID, lalu di periode kedua kami dihadapkan oleh ekonomi global yang penuh dengan tantangan, gitu ya, sehingga kami harus bagaimana mengelola program-program yang berkelanjutan tapi tetap mengikuti kondisi dan kebutuhan di periode kedua. Masalah kemiskinan menjadi program prioritas kami, salah satu program prioritas Banyuwangi. Selain pariwisata yang memang sudah berkembang di Banyuwangi, kami juga bagaimana dampak pariwisata ini berimbas pada kemiskinan. Bagaimana kemiskinan ini bisa menjadi terkurangi dengan berbagai program-program yang kami kuatkan kembali, tidak hanya pariwisata tapi juga gotong royong, lalu solidaritas. Nah, itu kita kembangkan di Banyuwangi. Nah, beberapa program yang kami buat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ini memang sebenarnya ada program-program yang sudah lama berjalan, ya, seperti contohnya ada Rantang Kasih yang sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai saat ini masih berjalan. Lalu juga ada program Banyuwangi Berbagi, ya, kita libatkan seluruh ASN Banyuwangi menyisihkan zakatnya atau sedekahnya kita berikan kepada masyarakat tidak mampu. Kita kuatkan lagi siswa asuh sebaya yang juga sudah terlaksana cukup lama, dan bahkan siswa SAS ini kita kembangkan dengan berbagai program, tidak hanya untuk membantu sesama siswa, tapi juga bagaimana sekolah juga peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap stunting, gitu ya, peduli terhadap kesehatan, dan juga peduli terhadap bencana. Nah, jadi ini yang kami kembangkan terus, dan memang pendidikan dan kesehatan ini menjadi program prioritas wajib kami, tetapi kami juga punya satu program prioritas yang menjadi tujuan dari semua program yang ada, pendidikan, kesehatan, pariwisata, lalu juga UMKM. Tujuannya satu adalah pengentasan kemiskinan. Sebenarnya program Rantang Kasih ini adalah memberikan support kepada warga kami di usia yang berusia lansia, gitu ya, di mana mereka lansia sebatang kara yang mungkin tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak, tinggal sendirian, dan bahkan juga mungkin rumahnya bukan rumah pribadi, gitu ya, numpang di tanahnya orang. Jadi kami berikan support karena mereka kan sudah tidak bisa diberikan bantuan secara produktif. Maka kami berikan support baik dari kesehatannya maupun juga dari kebutuhan makanannya sehari-hari. Ya, sehari 2 kali kepada para lansia sebatang kara di Banyuwangi. Dan itu menggunakan anggaran APBD, dan sekarang kita kembangkan dengan menggunakan ADD juga. Lalu juga dengan teman-teman dari Basnas juga membuat program yang sama dengan namanya Rantang Duafa, ya. Dan kita melibatkan teman-teman dari kesehatan puskesmas untuk gizinya, mengawal kebutuhan gizinya, mengawal sektor higienitasnya, seperti itu. Dan selanjutnya juga agar berdampak ke sektor yang lain, kita juga libatkan teman-teman pelaku UMKM, warung-warung sekitar, dan mereka kita libatkan untuk membuat bahan makanannya. Nanti langsung diantarkan ke lokasi, ke penerima manfaat. Ya, jadi Rantang Kasih ini selain memang kita memberikan gizi kepada para lansia, ini adalah mensupport kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini sudah menggunakan anggaran dari APBD sebesar 6,1 miliar dan sasarannya lebih dari 3.000 lansia sebatang kara. Kami support bagi lansia yang memang selama ini didukung oleh tetangga sekitar. Nah, selain bahan makanan yang diterima, selain pemeriksaan rutin dari puskesmas, tetapi juga kita berikan bantuan sembako dari program Hari Belanja setiap tanggal cantik, dari program ASN Berbagi, dari program Banyuwangi Berbagi. Jadi
Kalau sekarang nih lansia tidak hanya dengan rantang kasih saja, tapi disupport dengan program-program tersebut. Pariwisata ini sudah menjadi tesis bagi Banyuwangi, di mana dengan pariwisata kita juga mampu menurunkan angka kemiskinan. Kita juga mampu meningkatkan kunjungan orang datang ke Banyuwangi. Dan bahkan dengan pariwisata, Banyuwangi semakin dikenal. Nah, sektor-sektor ekonomi kreatif tumbuh gitu ya. Terkait dengan dampak efisiensi, apalagi memang selama ini Banyuwangi selain wisata alam juga ada wisata edukasi, kami menyebutnya, yang kebanyakan adalah teman-teman dari beberapa daerah di Indonesia yang ingin belajar ke Banyuwangi. Memang ini ada dampak dari efisiensi yang ada, karena memang ini arahan pengurangan perjalanan dinas gitu ya bagi daerah, maka tetap ada dampaknya, ada pengurangan kunjungan, tetapi alhamdulillah dengan Banyuwangi masih bisa mempertahankan beberapa penghargaan, beberapa capaian kinerja. Banyuwangi masih menjadi jujukan bagi daerah-daerah untuk belajar dan melakukan kerjasama. Jadi kita tetap menyelenggarakan Banyuwangi Festival, tetapi memang karena efisiensi, maka Banyuwangi Festival kita tidak bicara terkait dengan kuantitas. Kalau dulu kita bisa menyelenggarakan sampai 100 event ya dalam 1 tahun. Tetapi sekarang kita lebih ke kualitas. Bagaimana di tengah efisiensi kita masih mampu menyelenggarakan Banyuwangi Festival sebagai magnet untuk orang datang ke Banyuwangi, tapi kita berharap kualitas tetap terjaga dan tetap menarik untuk orang berkunjung melihat event dari Banyuwangi Festival. Insya Allah Banyuwangi Ethno Carnival tetap akan kita selenggarakan, Gandrung Sewu, lalu juga International Tour de Banyuwangi Ijen juga masih kita selenggarakan, dan beberapa event lainnya. Bahkan event dari Banyuwangi Festival yang berbasis desa ini juga tetap terlaksana. Jadi kita pilih antara yang menggunakan APBD dan menggunakan desa, anggaran desa, seperti tari sebelang ya, seperti kebo-keboan, ini juga sudah diselenggarakan oleh desa.